Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Selanjutnya yang akan memberikan tausiah untuk kita semua nih, insya Allah menambah semangat di pagi hari setelah selesai santap sahur. Ini orangnya tuh energik, nyentrik, asik, dan apa Pak Ustadz? Ngangenin. Ngangenin, tepuk tangan untuk Ustadz Munawir. Ngacir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ustadz sehat ya? Ya Alhamdulillah. Puasa ini kayaknya beliau jadi ustadz yang tertib. Wah, kenapa tuh Pak Ustadz? Di rumah mulu. Wah, tema kita pagi hari ini menjemput Lailatul Qadar, Pak Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Wis. Alhamdulillah. Diva nih. Baiklah para pemirsa di seluruh tanah air, pemirsa Siraman Kolbu yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita, sudah dantak sekali, udah jelas dalam Al-Qur'an, inna anzalna, sesungguhnya Allah telah menurunkan lail itu biasa, malam biasa. Tetapi kalau sudah ada takmar butohnya, itu adalah ada keutamaan di dalam malam itu. Pertama, yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran, subhanallah, itu pahalanya sudah dijelaskan sampai 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Lebih dari 1000 tahun. Coba bayangin. Kalau kalimat khairun itu artinya lebih. Tapi kalau sudah ada batasnya 1000 tahun saja, berarti cuma 83 tahun kita umurnya. Kan begitu. Nah, kalau khairum min alfi syahr berarti lebih dari 1000 tahun kita ketika membaca Al-Quran. Bagaimana cara menjemputnya? Yuk kita mulai dari awal puasa, kita membaca Al-Quran dengan tartil. Misalkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, lafal inna di situ kan biasanya kalau orang lagi baru belajar ngaji ya, itu dibaca gunnah. Kan di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan, wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wa nuni idza mashuddida. Itu sudah berapa pahala coba? Nun bertasid wa ghunnatun qad aujabuha abada. Kalau nun bertasid kudu dibaca dengung. Caranya bagaimana? Ada 3 cara. Pertama hadar, yang kedua tadwir, yang ketiga tartil. Bagaimana? Kalau tadwir hadar itu 1 alif boleh ketika majaz mufasil. Yang kedua adalah tadwir adalah boleh 1,5 alif. Kalau yang tartil adalah sesuai dengan aturan di dalam ilmu tajwid. Mudah-mudahan, yuk kita menyebut bulan Lailatul Qadar ini, mudah-mudahan kita akan mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Pertama, niat karena lillahi ta'ala. Itu saja dia yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Tepuk tangan dong buat Ustadz Munawir. Masya Allah. Selanjutnya, bintang tamu yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk menceritakan permasalahannya, ngobrol-ngobrol sama kita. Ini dia Boy Sahara. Silakan. Boy. Ya, Boy. Ya, silakan. Silahkan duduk. Waduh, Boy. Iya, Lagi sibuk kegiatan apa nih sekarang, Boy? biasa Ramadan, Oh, lagi puasa, sibuk puasa. sibuk puasa. Sibuk puasa. Kalau di tengah masalah pandemi seperti ini nih ya, wabah gitu ya, biasanya apa dialihkan kemana tuh kesibukannya? Biasanya apa di rumah aja atau gimana? Ya, mengikuti anjuran pemerintah sih di rumah. Di rumah Cuma aja kalau ya. ada kegiatan syuting ya kita jalan. Nah, biasanya kalau teman-teman kan kayak teman-teman musisi kan berkarya dari rumah tuh, Iya, kolaborasi di media sosial. Udah bikin udah ada 3 organisasi bikin. Oh gitu? Wah, Terus ada dangdut bikin, ada beberapa komunitas bikin juga gitu. gitu ya. Yang penting kita tidak, kreativitas kita nggak terbatas dengan Betul, situasi seperti ini. kita tetap berkarya. Yang suka cover ya cover. Nah itu dia, alhamdulillahnya wabah ini terjadi di zaman yang benar-benar era digital banget. Jadi kita nggak, Betul. coba kalau terjadi zaman dulu bingung mau apa ini. Sekarang kan bisa konser lewat rumah, Pak Ustadz. Saya di sini di rumah, Pak Ustadz di klinik, Ustadz Munawir lagi di
warungnya lagi bungkusin gula. Jadi kita bisa telekonferensi, bisa konser. Allah ya kan. Oke, masuk di segmen ngos-ngosan alias ngobrol santai. Wah, tepuk tangan lu dong. Nah, sekarang boleh kita ke depan, Boy. Silakan. Di mana ini? Di sini boleh sebelah kanan. Oh, saat ini Boy ini penyanyi dangdut yang dijuluki Raja of Air. Oh, bisa aja nih Bang Bobi. Berarti banyak banget dong offernya. Boy, udah jadi penyanyi dangdut, kemudian juga punya julukan seperti itu. Ada apa yang mau diceritain sama kita semua terkait keluhan fisik nih? Apa? Ada nggak? Nah ini kebetulan tuh saya punya keluhan tuh, terutama insomnia. Insomnia, susah tidur. Tiap malam emang udah nggak tidur, kecuali kalau bener-bener capek banget baru tepar baru tidur. Dari kapan tuh Boy insomnia gitu? Sejak dulu di dunia entertain kalau nggak salah Sejak itu ada sekitar berapa tahun yang lalu? hampir 10 lah. Kebanyakan job off air sih, jadi susah tidur ya. Rata-rata tidur habis subuh baru tidur sampai jam 11, jam 10 baru bangun. Oh, Jam tidurnya sebenarnya banyak, cuman jam tidur nggak sehat gitu. sih. Yang lebih sedih itu lebih apa ya, prihatin tuh kalau pas lagi COVID kemarin-kemarin kan lagi marak-maraknya kan. Jadi kalau mau batuk tuh cari tempat dulu. Takut dilihatin sama orang ya. Nah dikira nanti Ada virus. Padahal emang udah batuk menahun, emang udah sering batuk. sering batuk. Kenapa nih Pak Ustadz kalau sering batuk, tiba-tiba batuk aja gitu? Batuknya itu begini ya, kalau batuk hanya atau umpamanya gitu. Terus kemudian nggak batuk, memang seharian nggak batuk. Tapi besok gitu lagi, itu menurut saya itu masih normal aja. Itu nggak bisa dikategorikan batuk, menurut saya. Itu bukan sakit, itu memang ada sesuatu yang gatel aja sekilas, kayak ada sesuatu mau keluar aja. Tapi kalau batuk beneran itu ya batuk nanti beberapa menit atau setengah jam batuk lagi gitu. Setengah jam lagi, maksimum setengah jam batuk lagi. Nah ini itu sakit namanya. Sakit batuk. Nah ini beda. Nah ini Mas Boy yang masuk yang mana nih? Yang hanya habis itu selesai nggak batuk lagi. Enggak, nanti juga batuk lagi. Atau ya, nanti setengah jam itu batuk lagi gitu? Batuk lagi. Oh, nah ini walaupun tidak batuknya bukan tipe yang sakit beneran, tetapi Mas Boy ini termasuk emosinya itu sering disimpan atau sering menyimpan bicara, jadi jarang berkomunikasi. Sebenarnya seperti itu. Oh bisa jadi kali ya. Jarang berkomunikasi. Jadi kalau nggak kepaksa kayak begini itu ya nggak ngomong. Mendem gitu banyak ya, diem kan? ya, itu maksud saya. Sekalinya ngomong ya pas nyanyi itu kali ya, pas itu keluarin suaranya pas nyanyi itu. Ya, tipenya seperti Jadi batuk itu. jadinya. Tuh. Jadi hanya gitu aja. Maksudnya kenapa itu Allah memberikan tanda seperti sakit batuk tapi nggak bisa dikatakan sakit batuk gitu, maksud saya gitu. Nah itu hanya tanda sebenarnya kalau ada suatu masalah ceritakan aja dengan orang yang tepat, yang pas, mencari solusinya. Kalau dengan istri, umpamanya kalau punya istri ya ngobrol aja dengan istri yang baik, jangan diem-dieman gitu umpamanya. Iya. Kalau memang ada masalah dengan keluarga yang lain, ya ceritakan dengan orang tua. Umpamanya seperti itu bercerita aja sebenarnya. Jadi itu komunikasi itu harus dibentuk. Jadi bukan umpamanya ada keluarga istri datang, ayah ibunya datang kemudian nemenin terus pergi. Nah itu tipe yang begitu maksudnya. Tipe yang nggak mau banyak Nggak mau banyak ngomong gitu istilahnya Pak Ustadz ya? ya. Walaupun sebenarnya dia emas itu bukan yang begitu. Bukan yang begitu. Ini kalau ada komunikasi emang kita harus komunikasi. Bukan di sini ada komunikasi untuk jelas nih tempatnya silaturahim umpamanya. Iya. Tapi kita enggak. Di tempat itu malah kita nggak ngomong ya itu salah maksudnya gitu loh. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya. Kalau memang pada waktu ini ada cerita di mana ceritanya ini gibah, nah itu diem itu lebih bagus. Lebih bagus. Tapi kalau memang kita ada silaturahim, boleh itu, Berarti silakan. Ini kan Mas Boy ini tipikalnya diam, tidak pada tempatnya. tidak pada tempatnya gitu, Mas. Kalau misalkan memang terlalu banyak bicara di tempat yang Sama. tidak semestinya, Sama, senangannya begitu. Gitu. intensitasnya sering. Intensitasnya sering. Kalau orang banyak bicara malah siapa aja boleh kita tebak-tebakan di sini. Jadi sering kayak kok sini kayak berlendir kayak ada apa gitu. Tapi bukan nyindir ya, iya ya. Enggak. Bukan nyindir.
Begitu ya? Enggak. Ini dia tanpa sadar. Oh, tanpa sadar ya? Kebalikannya berarti ya. Iya, tanpa sadar sebenarnya orang yang begitu itu sebenarnya banyak bicara sebenarnya. Iya. Dan bicaranya biasanya kalau orang banyak bicara biasanya nggak manfaat gitu. Nah, ini memang itu tanda dari Allah Ta'ala aja. Kenapa di sini? Nah, nanti kalau dia belajar untuk tidak, itu hilang kok. Insya Allah hilang. Karena banyak kasus yang saya hadapi itu seperti itu. Jadi, oh ini ada batuk beneran, oh ini ada enggak. Gitu.